Ini untuk pertama kalinya kita berempat berada di dalam satu podcast. Oke. Ngomong. Kalian itu kerjanya ngapain aja sih? Tapi pas masuk ke si Salma mencari Tuhan ini, Mencari cinta. mencari Tuhan. FYI ya guys, aku tuh diajarin yang buruk-buruk sama mereka. Ini untuk pertama kalinya kita berempat berada di dalam satu podcast. Di Muda Podcast. Yeay! Berlebihan ya reaksinya ya. Iya, berlebihan ya. Hari ini ada ini- suaranya gak sih? Ada dong. Ada kedengeran ya? Ada. Kok kita gak kedengeran sih ini? Lu gak denger suara lu sendiri? Maksudnya yang ada kayak clip on gitu. Itu namanya headphone. Oh headphone, salah maaf. Itu kok gitu? Kaget. Enggak, mentang-mentang dia udah diundang ke Nikita Mirzani, ke Ivan Gunawan. Beda dong budgetnya. Cerita gue maksudnya. Enggak, ya kan itu kan kemarin lu udah diundang ke podcast-podcast orang. Sekarang kan di podcast tempat saya bekerja. Oke. Ngomong. Oh enggak. Gua coba Ya udah kenalin dulu dong. Iya, sekarang ini kita udah kedatangan cast dari konten yang viral di sosial media, di Instagram dan juga di TikTok, yaitu Salma Jatuh Cinta. lagi. Ini season keempat ya. Ini season keempat kan? Ini season keempat. Season keempat. Jadi ada Abilatan. Hai, sebagai gue Abilatan. Salma. Ada Kevin Haikal Halo, sebagai Kevin. Ada Dwi Surya sebagai Dwi. Sugeng. Dan ada Jody Hendrarto sebagai Jordi ya. Iya, sebagai Jordi. Makasih ya. Gak apa-apa, gue mau biarin aja. Iya. Itu boleh ada tulisan di situ ya. Boleh di guide karena mata gue rabun kan. Oh iya. Jadi Gue aja udah pakai kacamata tetap rabun. Gimana? Background kalian semua berbeda-beda nih, boleh diceritakan dong kepada Oh gitu. kita. Wah, bukan Kan gitu itu ceritanya sistem. prompter. Di mah Bego. di mah. Sistemnya itu tuh bukan dibacain tapi lu ngeliat terus lu langsung nanya, bukan kayak gitu. Lu tua doang. Jangan ngatur. Iya nggak apa-apa. Kebiasaan sih. Ntar dulu. Gak salah sih. Itu Dia ngomong kayak gitu juga kan gak kedengeran kalau orang mikir gitu Iya. kita. Ya usah muncrat Pak, ya Allah. Banjir di sini sih kalau Pak. mau prompternya di mana itu pinter-pinternya orang ngomong nyari Iya. kesempatan. Gitu. Lu ngomong baca rabun. Iya enggak kelihatan. Pakai kacamata Ya, tukeran udah, sama kabel. lama durasi. Ya udah jangan, saya udah ngomong dari tadi. Oke. Iya, oke. Sebelum ada Salma nih, kalian itu kerjanya ngapain aja sih? Gue penyiar. Oke, penyiar. Kalau Kevin apa? Di model. Kok kayak di model yang bener dong. Udah diwawancara, jangan ini. Backgroundnya gue penyiar, public Oke. speaking. Kevin Iya. ini model. Lu kan Iya. orang sebenarnya orang di balik layar ya, Bil. Director kan? Enggak, gue konten kreator dari awal. Oh, oke deh. Dia pernah kreator dari awal. Tapi kan lu kuliahnya sutradara. Iya. Kalau kedua apa? Oke, deh. Pantes sih. Dulu kalau nggak salah pernah tampil di Gebiar BCA ya. Batavia. Iya kan? Pakai bulu-bulu ya. Iya. Pin lu tahu gak sih Pin Gebiar BCA? Tahu dong. Oh tahu. Gue kira kan dia paling muda ya. Basicnya Gitu. atlet gue mah. Jadi basic. Oh, Basket. atlet banget. Apa? Basket. Basket. Ih, cheerleader kali lu. Iya kayaknya. Kayaknya ini cheerleadersnya Kayaknya sih. gitu sih. Iya. Jadi memang background kita tuh berbeda-beda, tapi Berbeda-beda. alhamdulillah sama si Abilatan ini, terus kita membuat project bareng, yaitu Salma Jatuh Cinta di season keempat. Sebelum-sebelum itu udah banyak cowok-cowok lainnya. Betul. Lu ceritain deh, Bil. Apa? Sebelumnya banyak cowok-cowok maksudnya. Banyak cowok-cowok lainnya. Jadi ceritanya Salma itu ya karena kenapa orang suka, pertama dari segi karakter Salmanya yang emang yang beda dari yang lain, ditambah juga pemerannya ya gue cowok gitu. Terus nilai plusnya adalah semua talent-talentnya adalah yang ganteng-ganteng gitu. Wah, terima kasih loh. Cuma di season ini aja, yang kurang gitu ya. Tapi ya udahlah Wah, ya. tapi kan terbukti di season ini lu meledak juga kan. Iya dong. Berarti nggak selamanya harus yang ganteng gak sih? Ya gak sih? Bisa aja ngelesnya Pak. Yang penting Iya. nyaman. Yang penting nyaman, yang penting asik. Yang Karena kan penting kalau syuting kayak gini kan harus kerja, harus happy ya nggak? Harus happy. Harus happy. Emang lu bisa memastikan kita happy apa nggak selama syuting? Bisa dong, karena kan gue yang sebagai bahasanya tuh kayak misalkan gue ini yang punya hajat. Jadi ketika moodnya nggak bagus, out loh. Emang lu pada happy kemarin syuting? Hah? Yaudah ya, KGG tolong itu Jangan invoice. Jangan dong. Ampun, Kak. Invoice Ampun, yang mau Kak. billing-billing Ampun, Kak. diinin aja. Kan kita juga baru mau naik. Oh gitu. Jangan gitu. Jangan dulu dikit Jadi dong. ceritanya manjat. Apa? Ceritanya manjat. Harus, panjat sosial tuh menurut gua gak apa-apa. Iya. Jadi lu ngerasa nggak kalau di konten Salma ini lu manjat? Panjat.
Kalau Kevin, Panjat banget. kalau Dwi, Oh Dwi yang paling cepet. Kevin yang pertama, gue kedua, dia langsung tiba-tiba 40.000 followers. Beda kelasnya emang kita. Tapi cowok-cowok semua kan? Iya. Ya nggak apa-apa Enggak juga, dong, kan enggak mau dong, cowok mau seimbang. cewek, oh seimbang. Heeh. Ininya seimbang. Oh iya nggak apa-apa bagus. Gitu. gitu. Iya ya, tapi pasti lu selama perjalanan lu menjadi seorang Salma, Di gue ngangkang kelihatan gak sih? Enggak ya, gue ngeri kan loh. udah lo lipat nggak apa-apa kan? Kenapa Jod? Kenapa Selama Jod? perjalanan lu menjadi seorang Salma, ada gak sih hal-hal yang kayak ibaratnya menjadi titik terendah lo lah dalam hidup dalam membuat konten gitu? Titik terendah dalam membuat konten itu pasti ada. Apalagi gue bikin konten ini kan gak cuma sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Dari awal gue buat konten ya itu konten si Salma ini. Jadi titik terendahnya ada, misalkan seperti pemainnya gak bisa main. Maksudnya nggak bisa main tuh nggak bisa acting? Jadi bukan gak bisa main, gak bisa, Nggak ada waktu. Gak ada waktu untuk syuting, itu ada. Terus misalkan ceritanya monoton, itu ada. Tapi menurut gue itu proses aja sih, jadi nggak masalah kayak hari ini misalkan jelek gitu. Kan kita siapa sih yang mau yang jelek tuh nggak ada gitu. Iya. Tapi gue mikirnya kalau hari ini kurang bagus berarti besok gue harus coba yang lebih bagus lagi gitu. Tapi jelek dan bagusnya itu sebenarnya tergantung dari penilaian orang juga gak sih? Apa memang dari lo sendiri yang ngerasa kayaknya nggak bagus nih? Kan kita bisa lihat ketika diposting sehari kemudian kan berarti kan gue harus mereview postingan tersebut, komennya berapa, likes-nya berapa, terus yang nge-share berapa, itu kan kelihatan. Kalau misalkan postingan biasanya dengan nominal segini, ternyata pas postingan sekarang itu adalah nominalnya yang kecil gitu. Lu berdua siapa sih? Iya. Punya ini sendiri ya Pak? Kasih tahu kamera berdua sama gue masa Ngobrol. Iya. Tapi tadi sempat nyinggung soal berapa komen, berapa like dan lain sebagainya. Lu berdua pernah gak mendapatkan komen-komen yang kan sekarang lagi naik nih, ya kan? Belum! Kok cantik banget. TikTok juga baru ya kan? Iya. Kemarin baru nanya konten. Baru bikin 2 minggu. Baru ngerti cara masukin ke draft, cara ngedit video baru ngerti Baru semuanya. ngerti, baru ngerti ya mesen ini makanan di Ojol online. iya. Sebenarnya gini, Sumpah. banyak banget yang orang-orang yang nggak tahu kalau misalkan yang pemain-pemainnya Salma pun bukan emang langsung dia punya konten atau dia punya sosial media yang bagus. Iya. Misalkan kayak Kak Dwi, dia emang aktor. kurang dengan media sosial. Makanya itu bukan blow on, tapi kurang. Iya. Tapi kan jadinya tahu, jadinya mata dia terbuka kalau ternyata emang dampak media sosial itu besar banget kan gitu. Nah, lu ceritain deh kalau dari awal lu mikir kalau media sosial tuh apa sih, sampai sekarang lu ngerasa ternyata oh iya ya, karena dia setiap hari dia harus live ya nggak sih? Iya juga, Iya kan? tergantung sih kalau Nggak. itu. Iya, karena lu nggak tahu, lu malam udah tidur sih. Ya iya, emang malam di mana emang waktu tidur. Ya tidur gak jam 10 juga. Lah, orang sehat jam 9. Ya lu ya udah. Coba gimana Kak? Dari sebelum terkenanya dampak gitu. Ya, karena lu ngerasakan ngapain kalau- sih gua iya. karena lu sering cerita gitu, ngapain sih gue? Kalau awal-awal emang gue tuh ini sih sebenarnya kayak nggak pede gitu loh. Kalau misalnya harus selfie, terus kayak upload foto, terus foto. Misalnya gue lagi diam, fotoin gue dong. Itu gue agak-agak nggak pede tuh gitu. Padahal kerjaan gue kan di situ ya. Tapi gue nggak demen kayak gitu-gitunya. Tapi pas masuk ke si Salma Mencari Tuhan ini, Mencari cinta. mencari Tuhan. Salma jatuh cinta juga. Jangan bahas-bahas Tuhan, jangan bahas-bahas Tuhan. Iya. Lu mah Salma mencari Salma nggak Tuhan, punya gender. nanti rame. Nanti rame. Iya kan? Ya. Salah lah. Kok laki-laki jadi perempuan begitu. Iya. Allahu Akbar. Gitu. Jadi pas masuk terus ngobrol sama Abil kayak oh gimana nih gimana. Oh begini ya, enak ya dampaknya itu tuh. Apa? Iya, kenapa? Gimana? Apa-apa gratis. Enggak juga sih. Masa? Enggak gratis. Mereka yang bayar. Bukannya awal-awal denger-denger lo gratisan terus. Iya, Mereka gratisan. yang bayar. Oh gitu, Wi. Oh, Berapa jadi emang? maksudnya? Aduh. Kok centil? Enggak, jadi setelah aktif itu kayak udah ada masuk endorse. Terus gue pengen nyari baju nih, pusing. Kalau yang diajarin teman gue, kalau pusing belanjanya gimana? Open endorse gitu.
Akhirnya open endorse gratis, beli baju gratis, ada telepon kayak di wartel ya, Wak. Kayak di wartel. Kagak itu ojol makanan lagi gue pesen. Kalau di podcast lain kan suara motor, ini suara telepon. Berasa customer service gue. Podcast siapa? Suara motor. Podcast siapa? Bukan Gunawan dia ngakuin. Dia ngakuin sekarang udah enggak. Iya udah bagus. Bagus sekarang. studionya di sini. Terus. Yang mana tadi tuh? Kan orang tua. Nah berarti kayak misalkan berarti kan biasanya lu tuh kan nggak ini ya, nggak tahu kalau misal lu pada kan tahu ya review tuh kayak gimana harus melakukannya. Iya. Nah lu gimana, kaget gak? Kaget, bingung kayak misalnya review Kak, tolong reviewin makanan aku gitu kan. Review gimana sih? Kayak review melihat ulang. Jadi gue gini. Udah gitu kayaknya. Akhirnya gue tanya sama Abil, "Kak, lu bikin ini. Terus ngeditnya gimana, Bil?" Kalau gue ngeliat Abil kan pertama kali nge-review tuh 3 menit, videonya 2 menit, terus masuk Instastory rata. Kalau masuk gitu gimana lagi? Akhirnya gue caranya ngeditnya gini, Kak, gini segala macam. Awalnya kan gue bikinnya kayak suaranya kayak ini misalnya makanan ini enak sekali gini. Suaranya itu nggak padet, kata-katanya nggak padet gitu. Diajarin sama Abil harus padet, Kak, biar lo ngeditnya nanti enak, di cut. Oh begitu gitu. Dan akhirnya merasakan lah. Akhirnya merasakan jadi kayak Jadi sekarang apa-apa kalau bisa barter aja barter gitu ya. aja, kalau apa-apa barter aja. Oh betul. jadi duit bisa dibarter dengan apapun ya? Oh, kalau gue sangat. sih dibayar, Wi. Apa? Dibayar. Iya, Oh, kalau kita dibayar kalau gue sih. sih ikhlas sih, nggak cowok-cowok bayaran. Oh gitu, bener ya. Jadi buat siapapun yang punya produk silakan langsung Iya. aja hubungi DM ke Dwi langsung, dia akan menerima apapun itu produknya. 0809. Ya, ke PO Box kosong ya. Nah kalau lu Kevin gimana? Kenapa? Kan kalau Kevin kan udah banyak kan, dulu udah endorse juga kan. Ya lumayan. Dari awalnya kan aku dari TikTok dulu juga. Oh, sama dong angkatannya Budi. sama bapak ini. Iya jadi Angkatannya. apa sih Tapi FII beda. ya? FYI. FYI guys. FYI itu kepanjangan apa sih, Bill? Apa? For your information. Iya, for your information. Jadi gue tuh mencari karakter Jody, karakter Dwi itu, karakter Kevin Kevin. itu ada di TikTok. Jadi scroll TikTok, terus kayaknya pas deh gue ajak untuk main si Salma. Akhirnya gue ajak Kevin dulu, Aku terus duluan. gue ajak Jody dulu. Jadi kan mereka ini berarti kan dari anak-anak TikTok ya kan. Gue kenal dia dari anak-anak TikTok. Nah kalau Kevin kenapa bisa terjun di TikTok? Karena awalnya tuh emang udah suka aja gitu lihat scrolling TikTok, cuman belum bikin Sukanya kontennya. tuh gimana? Sukanya gimana? Suka Sukanya nontonin. Hah? Suka nontonin. Suka nontonin gitu. Ya enggak juga, Pak. Yeay. Tapi di mention suka kan, Pak? Baiklah. Terus. Ya, jadi udah scrolling TikTok, terus kayak awalnya bikin konten tapi apa ya, masih belum kayak punya apa ya, karakter sendiri gitu. Kayak orang tuh kalau terkenalnya dari kan punya karakter yang kuat gitu. Tapi gue tuh masih bingung nih karakter gue di mana ya, pas nyobain lah kayak asal bikin konten akhirnya nemu yang kayak online boyfriend gitu awalnya gitu. Si cowok-cowok toksik Bikin itu. acting dulu awalnya nggak dulu Oh, toksik karena kan saya belum juga nih. takut dihujat, Pak, awalnya. Oh, Mas yang romantis terus Kalau bosen. Kevin kan emang takut dihujat. Kalau dia kan mengundang hujatan Iya, nih. kalau gue mengundang Konten lu hujatan. tuh kan mengundang hujatan. Gimana pertama kali ceritain lo kok bisa jadi masuk ke TikTok gitu? Pandemi, gue gak tau mau ngapain lagi. Terus Iya sih sama. Pandemi, kerjaan waktu itu dari rumah semua, kerjaan udah beres, kayak gue ngapain lagi nonton Netflix, gue udah bosen, akhirnya udah gue bikin konten aja. Tapi bedanya, gue itu awal-awal sempet bingung kalau misalnya bikin konten TikTok tuh kayak, gue bisa apa ya? Public speaking, udah banyak penyiar yang ngomongin soal caranya siaran, caranya apa-apa, itu udah ya. banyak banget yang udah follower sampai ratus ribu udah banyak. Gue bisa ngapain ya? Udah akhirnya gue random aja Joget konten gue. kaku. Joget gak bisa, Nggak nyanyi bisa. begitu. Nyanyi, Suruh joget aja nggak mau nafas mulu. aja fales ya kan? Gitu. Jadi kayak ya udah gue menjadi diri gue sendiri aja, apa yang pengen gue posting ya gue posting. Tapi apapun yang kayak receh-receh dan menurut gue sampah itu gue postingnya ke TikTok. Nah, kenapa bisa sampai akhirnya lu buat konten yang sekarang ini yang orang-orang sampai akhirnya ada di artikel gitu. Kemarin tuh artikelnya apa? Iya soalnya gue ganteng. Enggak ada hubungannya jadi. Mohon semuanya Oh bersabar. enggak, itu kalau di artikel itu karena waktu itu gue ngomel-ngomel di MRT kan, emang gue keseharian ya ngomel. Iya, ngomel-ngomel. Ya kenapa ya kamu mau ngomel-ngomel mulu? Ya, emang suka-suka dari gue, kenapa emang? Salah ya ampun. Darah tinggi. Darah tinggi. Iya waktu itu gue gara-gara gue bikin konten ngomel-ngomel ke perempuan yang yang minum di dalam MRT. Padahal perempuan itu poster doang, tapi gue ngomel-ngomel. Oh. Rame tuh. Nah, berarti kan konten ngomel-ngomel. Apa emang lu jadi setiap ada masalah lu buat konten apa gimana tuh? Enggak, jadi kalau nih jadi gini, gue tuh memang Ah, gue buat masalah, gue buat kagak konten. dong. Ngomelin poster minuman. Iya. Ya
Gila lu. Gak apa-apa, yang penting rame, followers Yang penting naik. rame dapat artikel. Iya. Lu ngeliat berjam-jam dapat artikel. Iya kagak apa perasaan. Di insert live. Main Instagram udah ada artikel gue. Oh, udah ada. Oh iya, azab. Azab. Sombong. Pala, Azab. pala dikubur. Iya. Nah dia tuh. Lu kena azabnya bangga, wi. Bangga. Oke lanjut Jod. Ya udah pokoknya begitulah intinya kalau misalkan dari situ gue nyari-nyari konten lain, akhirnya ada sambung lirik, terus ada apa lagi bener. Nah gue tuh kayak memperlihatkan konten di balik gue yang selengean, di balik gue yang ngebanyol apa, tapi ada sisi lain yang gue juga bisa tonjolkan gitu. Jadi kayak another Jody Ini tuh ada. berdua gak inisiatif baca dong. Oh Gitu. iya, apa tuh di situ? Gini deh, tapi kan tapi Gue lagi ngobrol lu begini. Lihat apa gitu. Baiklah. Aduh Nggak, agak tapi susah gini, ya tapi batanya gini. begini. Tapi gini, ini mungkin Takut pertanyaan dari jelek. gue sendiri aja ya kali ya. Kalau kita ngomongin kita udah berkecimpung di dunia sosial media. Boleh saya ngomong? Iya. Boleh gak? Tahan Pak. Kita ngomongin soal sosial media Lu pasti kan berdua nih. boleh saya ngomong. Nah begitu udah. Kita satukan. Iya. Lu pernah gak mendapatkan apa ya kayak komentar-komentar, pasti pernah deh, gue yakin pasti pernah. Tapi komentar apa yang menurut lo paling jahat yang pernah lo dapetin? Kakak ganteng. Fitnah ya? Kayak ini banget ya. Karena Kayak gue dia itu tertipu. sarkas banget. karena gue itu sempurna. Wi, kan sempurna cuma milik Tuhan. Iya parah banget. Sempurna. Plesetin terus aja Wi. Gak serius. Enggak Ada sih, nggak? gak pernah. Gak pernah, kalau gak pernah baca. Lu kan jarang itu. Iya. Jarang nge-like juga. Yang like apaan? Postingan gue gak pernah lo like. Postingan gue aja gak gue like. Lah, gue juga enggak kalau postingan sendiri. Hah? Postingan sendiri emang enggak. Gue jarang Paling. nge-like gue. Oh, dia ngasih. Salah di mana sih Lu gua? yang jawab. Kenapa? Komen. Enggak, gua nggak pernah. Gak mungkin banget, Oh, gak mungkin. nggak mungkin. Lah, lu kan takut dikomentarin sama orang. Ya, jadi pemirsa semuanya, saya selalu diginiin sama mereka berdua karena saya paling bungsu di sini. Jadi emang tentang baju lo beli Shopee itu komen Tahu. dari Instastory apa? Baju lo 15.000. iklan, Bapak. Saya Yaudah cepetan, apaan komentar yang paling komentar yang nyelekit? paling nyelekit. So ganteng anjing gitu, ada yang begitu. Ganteng maksudnya. Ya emang ya jangan emang ganteng gimana? Puy. Gitu Ya dah. udah, paling yang paling diinget kayak gitu terus kayak orang-orang tuh kayak sensi aja begitu. Tapi lo respon gak? enggak. Kalau gua tipikal yang kalau semuanya udah baca terus agak enggak enak hati di delete langsung. Tapi akhir-akhir ini lo mulai ngeresponin ya? Enggak, itu diajari Itu oleh kemarin Kak Dwi dan 15.000. juga Kak Jody. Ya emang Bagus kalau kan, semuanya gua gua tuh nggak diajarin pernah sama kalian ajarin berdua. aneh-aneh Loh, kan gue mengajar kalau untuk berani speak up. FYI ya guys, aku tuh diajarin yang buruk-buruk sama mereka. Wah gila nih anak. Iya. Kamera Mereka, gue pernah ngajarin lu. Enggak sama Enggak kami. kan? Dia mah baik. Dia mah baik. kamera mati, abis. Oh iya. Liatin aja. Tuh ntar. kan udah kelihatan nggak usah ngomong saya. Udah pada ngomong duluan. Jadi nggak usah Lu, Bil. ngomong apa-apa, saya diam aja. Kalau gue pasti banyak banget, apalagi karakter gue aslinya laki-laki terus jadi perempuan, itu pasti banyak banget. Tapi gue menghindari hal-hal yang bikin orang memancing untuk komen seperti itu. Contohnya misalkan berbau-bau dengan agama, itu gue tidak masukin. Berbau dengan kata-kata lelaki dan perempuan, gue tidak masukin. Kalau misalkan kalau lu lihat semua konten-konten gue tidak pernah menyebutkan Salma itu perempuan. Iya. Tapi cantik, karena cowok juga ada yang cantik. General ya gitu, kan? Tapi jadi bukan kayak ini kalau ngomongin soal cantik, kan ada bahasa Inggris itu pretty. Pretty itu sebenarnya untuk cewek dan cowok loh. Tapi Iya. kayak orang itu Betul. mengarahkan itu ke arah Pretty. perempuan. Padahal kalau di Jadi- luar negeri mah pretty itu buat cowok-cowok juga. Yuk lanjut yuk. Biar- Yuk lanjut. Ngobrol bertiga boleh? Ya lanjut. Hey, sini Pak, gak apa-apa. Udah deh. Figurannya nggak apa-apa. Makanya kayak udah bener, Bill. Lu cari talent lagi deh Iya. baru. Wah, kayak gua Dia bilang. dibuat ketabrak aja udah. Iya, kasihan. Lanjut gak nih? Lanjut. Oke lanjut ya.